Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan mind mapping akuntabilitas. Pertama, konsep akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas terdiri dari: pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Yang ketiga, membutuhkan laporan. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Dan yang kelima, memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal, yang mana akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kemudian tingkatan akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir akuntabilitas stakeholder. Yang kedua yaitu mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas terdiri dari: yang pertama akuntabilitas kejujuran dan hukum, yang kedua akuntabilitas proses, yang ketiga akuntabilitas program, yang keempat akuntabilitas kebijakan. Kemudian alat akuntabilitas terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kinerja yang akuntabel terdiri dari: pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Kemudian yang ketiga yaitu transparansi. Transparansi sendiri adalah keterbukaan dan pertanggungjawaban. Tujuannya mendorong komunikasi, memberikan perlindungan, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri yaitu memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga. Selanjutnya, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. Selanjutnya, kesinambungan. Adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik harus disertai dengan kesinambungan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya kesinambungan. Kemudian, kejelasan. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang akan tanggung jawab, maka harus memiliki gambaran yang jelas atau kejelasan. Kemudian yang terakhir, konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, dan sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan yang tidak akuntabel. Kemudian yang ketiga yaitu akuntabilitas dalam konteks. Data dan informasi terdiri dari comparable information, understandable information, reliable information, dan relevant information. Selanjutnya, prinsip keterbukaan informasi. Yang pertama, informasi harus utuh dan benar, informasi proaktif, perlindungan pejabat yang beriktikat baik. Selanjutnya, maximum access limited exemption. Selanjutnya, permintaan tidak perlu disertai alasan. Dan yang terakhir, mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat. Yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel terdiri dari: yang pertama, membuat keputusan dan tindakan, yang kedua, profesi berdasarkan prinsip. Apa saja implementasi nilai-nilai dasar akuntabilitas? Berangkat kerja tepat waktu.
Berangkat kerja tepat waktu merupakan wujud implementasi nilai-nilai dasar akuntabilitas. Salah satu cara untuk mendisiplinkan diri adalah dengan datang tepat waktu. Datang tepat waktu merupakan bagian dari cara kita untuk menghargai orang lain, diri sendiri, dan juga pekerjaan. Datang tepat waktu dapat menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat diandalkan, dipercaya, dan berusaha untuk berkomitmen atas apa yang kita janjikan. Menolak bentuk suap-menyuap. Menolak suap-menyuap merupakan wujud implementasi nilai-nilai dasar akuntabilitas. Sebagai ASN, sudah seharusnya tidak menerima suap ketika memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kesadaran sudah seharusnya kita tanamkan di dalam jiwa sebagai seorang ASN. Memakai seragam dengan rapi. Memakai seragam dengan rapi merupakan wujud implementasi nilai-nilai dasar akuntabilitas. Pasalnya, salah satu tugas ASN yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, dan itu dimulai dari memakai seragam yang rapi.